Bahasa Ibrani, sejarah, perkembangan, dan keunikannya. Bahasa Ibrani adalah salah satu bahasa tertua di dunia yang masih digunakan hingga saat ini. Bahasa ini merupakan bahasa utama yang digunakan oleh bangsa Israel kuno dan juga bahasa asli dari kitab suci Yahudi, yaitu Taurat. Bahasa Ibrani memiliki sejarah, perkembangan, dan keunikan yang menarik untuk diketahui. Sejarah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani termasuk dalam rumpun bahasa Semitik, yang merupakan cabang dari keluarga bahasa Afro-Asia. Bahasa Semitik dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu Semitik Timur, Semitik Tengah, dan Semitik Barat. Bahasa Ibrani termasuk dalam kelompok Semitik Barat bersama dengan bahasa-bahasa seperti Aram, Arab, Fenisia, dan Kanaan. Bahasa Ibrani pertama kali muncul dalam bentuk tulisan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Tulisan Ibrani kuno menggunakan aksara Fenisia, yang merupakan salah satu sistem tulisan tertua di dunia. Aksara Fenisia terdiri dari 22 huruf konsonan yang ditulis dari kanan ke kiri. Contoh tulisan Ibrani kuno dapat dilihat pada prasasti Gezer, yang merupakan batu bertuliskan kalender pertanian Israel kuno yang berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi. Bahasa Ibrani berkembang seiring dengan sejarah bangsa Israel. Pada masa kerajaan Israel dan Yehuda, abad ke-10 hingga ke-6 sebelum Masehi, bahasa Ibrani mencapai puncak kejayaannya sebagai bahasa sastra dan agama. Pada masa ini, banyak kitab suci Yahudi ditulis dalam bahasa Ibrani, seperti kitab Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja, Tawarikh, Mazmur, Amsal, Ayub, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yul, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zaharia, dan Maleaki. Pada masa pembuangan Babel, abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Israel kehilangan kedaulatan mereka dan terpaksa hidup di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan asing. Pada masa ini, bahasa Ibrani mulai terpengaruh oleh bahasa-bahasa lain seperti Aram dan Persia. Bahasa Aram menjadi bahasa sehari-hari bagi banyak orang Yahudi yang tinggal di luar tanah Israel. Bahkan beberapa kitab suci Yahudi ditulis dalam bahasa Aram atau campuran Aram dan Ibrani, seperti kitab Ezra, Nehemia, dan Daniel. Pada masa Helenistik, abad ke-4 hingga pertama sebelum Masehi, bangsa Israel berhadapan dengan pengaruh budaya Yunani yang kuat. Pada masa ini, banyak orang Yahudi yang tidak lagi menguasai bahasa Ibrani dan lebih fasih berbahasa Yunani. Hal ini menyebabkan munculnya terjemahan kitab suci Yahudi dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Septuaginta menjadi sumber utama bagi orang-orang Kristen awal untuk mempelajari kitab suci Yahudi. Pada masa Romawi, abad pertama sebelum Masehi hingga ke-4 Masehi, bangsa Israel mengalami pemberontakan dan penghancuran oleh Kekaisaran Romawi. Pada masa ini, bahasa Ibrani semakin terpinggirkan dan hanya digunakan oleh para ahli agama dan sastra. Bahkan beberapa kitab suci Yahudi ditulis dalam bahasa Yunani atau Latin, seperti kitab Makabe, Yudit, Tobit, dan Baruch. Pada masa Bizantium, abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, bangsa Israel hidup di bawah kekuasaan kerajaan Bizantium yang beragama Kristen. Pada masa ini, bahasa Ibrani hampir punah dan hanya tersisa sebagai bahasa liturgi dan studi. Bahasa Ibrani juga mengalami perubahan dalam sistem tulisannya, yaitu dari aksara Fenisia menjadi aksara Ibrani persegi, yang merupakan adaptasi dari aksara Aram. Aksara Ibrani persegi terdiri dari 22 huruf konsonan yang ditulis dari kanan ke kiri, tetapi juga dilengkapi dengan tanda-tanda vokal yang ditambahkan di bawah atau di atas huruf-huruf konsonan. Contoh tulisan Ibrani persegi dapat dilihat pada naskah Laut Mati, yang merupakan kumpulan naskah-naskah agama dan sastra Yahudi yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi hingga pertama Masehi. Pada masa Islam, abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, bangsa Israel berinteraksi dengan bangsa Arab yang beragama Islam. Pada masa ini, bahasa Ibrani mengalami kebangkitan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan filsafat. Banyak ahli Yahudi yang menulis karya-karya mereka dalam bahasa Ibrani, seperti Saadia Gaon, Yehuda Halevi, Rambam, Ibn Ezra, dan Rashi. Bahasa Ibrani juga dipengaruhi oleh bahasa Arab dalam hal kosakata, tata bahasa, dan gaya sastra. Pada masa Renaissance, abad ke-14 hingga ke-16 Masehi, bangsa Israel menghadapi diskriminasi dan pengusiran oleh bangsa Eropa yang beragama Katolik. Pada masa ini, bahasa Ibrani menjadi bahasa rahasia dan simbol identitas bagi orang-orang Yahudi.
Bahasa Ibrani juga menjadi sumber inspirasi bagi para ahli Eropa yang tertarik dengan ilmu Kabalah dan mistisisme Yahudi. Beberapa ahli Eropa yang mempelajari bahasa Ibrani adalah Dante, Pico della Mirandola, Johannes Reuchlin, Martin Luther, dan John Dee. Pada masa modern, abad ke-17 hingga ke-20 Masehi, bangsa Israel mengalami diaspora dan migrasi ke berbagai belahan dunia. Pada masa ini, bahasa Ibrani mengalami perkembangan yang luar biasa sebagai bahasa nasional dan budaya bagi orang-orang Yahudi. Hal ini terutama berkat usaha Eliezer ben Yehuda, yang dikenal sebagai bapak bahasa Ibrani modern. Ben Yehuda menciptakan ribuan kata baru dalam bahasa Ibrani berdasarkan akar-akar Semitik atau pinjaman dari bahasa-bahasa lain. Ben Yehuda juga menyusun kamus dan gramatika bahasa Ibrani modern yang menjadi standar bagi pengajaran dan pembelajaran bahasa ini. Pada masa kontemporer, abad ke-21 Masehi, bangsa Israel mendirikan negara sendiri yaitu Israel dengan merebut tanah-tanah warga Arab Palestina pada tahun 1948. Pada masa ini, bahasa Ibrani menjadi bahasa resmi dan mayoritas bagi penduduk Israel. Bahasa Ibrani juga menjadi bahasa internasional bagi komunitas Yahudi di seluruh dunia. Bahasa Ibrani juga terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.